Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini di nanoteknologi kita berbicara tentang atomic bonding in solid ya. Jadi ini gaya ikat atom pada kondisi solid. Jadi mungkin mas-mas semua pernah bertanya seperti ini. Sebentar, saya share screen dulu. Hmm, ya. Jadi mengapa atom-atom itu bisa saling terikat ya, membentuk benda padat dan mengapa mereka tidak saling menempel atau terlalu jauh dekat atau berjauhan. Jadi ketika berbicara tentang material yang mungkin pernah belajar pengetahuan bahan teknik awal atau dasar, itu kita gambarkan sebuah material solid itu dia itu jaraknya teratur kalau solid. Tapi ketika dia tidak solid atau cair atau dalam bentuk gas itu dia tidak teratur. Kalau kita kembali ke bentuk solid, jadi kenapa di solid itu atom-atomnya itu rata, saling dekat, tidak menempel atau tidak jauh. Jadi dia seakan-akan punya pikiran seperti ini, oh saya tidak boleh menempel, oh saya tidak boleh menjauh. Seperti itu. Maka bisa dibilang ketika atom-atom itu menempel atau menjauh, keduanya itu terjadi ini adanya gaya antar atom-atom. Ya, gaya antar atom-atom di sini. Ini tak close-nya dulu. Ya, jadi ketika dua atom saling mendekat, saya close nggak bisa ya. Oh, ini. Nah, jadi adanya saling menjauh, mendekat atau dia dengan posisi yang sangat stabil itu karena adanya gaya antar atom. Jadi ketika dua atom saling mendekat ya, ada gaya utama yang bekerja. Yang pertama adalah gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Dalam hukum mekanika fisika atau fisika fundamental atau fisika dasar, kita sering mengenal adanya hukum Newton yang ketiga. Ketika ada reaksi, maka ada yang direaksi. Hukum aksi sama reaksi. Ketika ada aksi, maka ada reaksi. Sama seperti atom, gaya tarik-menarik, terus gaya tolak-menolak. Lalu ada gaya bersih, atau yang kalau hukum fisika bilangnya resultan gaya. Jadi gaya tarik-menarik atom itu kita sebut Fa ya. Fa itu attractive force. Jadi terjadi saat atom masih berjatuhan. Gaya ini bergantung pada jenis ikatan kimianya. Maka ada ikatan ionik, kovalen, atau logam. Nah, nanti ada yang namanya ikatan polar sama non-polar. Jadi di dalam kimia untuk material itu banyak ikatan antar atom-atom. Makanya kenapa ada yang namanya solid? Ketika solid dipanaskan, dia tiba-tiba melebur atau menguap. Itu karena adanya gaya-gaya antar atom. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaya tolak-menolak atau repulsive force. Nah, repulsive force itu terjadi ketika atom sudah mendekat. Di mana kulit elektron terluar ya, kulit elektron terluar yang kemarin kita bilang yaitu kuantum number KLMNOP ya, itu saling tumpang tindih atau overlap. Yang ketiga adalah gaya bersih atau resultan gaya, itu adalah pertambahan dari gaya tarik-menarik ditambahkan gaya tolak-menolak. Itulah mengapa kita sering melihat atau dibentuk atau digambarkan dalam bahan teknik ya, material teknik itu padatan itu simbolnya adalah dia sejajar, tidak renggang, tidak dekat. Itu namanya gaya antar atom. Yang kedua adalah kondisi seimbang. Ini nanti ada gambarnya ya. Kondisi seimbang aku atau equilibrium itu terjadi karena pada titik keseimbangan. Jadi ketika kita itu berada di semua ya, dalam ekonomi pun juga ada yang namanya eh, value ya, keseimbangan titik seimbang. Kita menginginkan sebuah gaya itu
gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik itu efeknya nol. Kita hitung dari nol. Karena apa? Karena ketika kita melihat semuanya setimbang, kayak reaksi, kayak kita mereaksikan sesuatu itu mencari titik kesetimbangan. Ya. Kalau tidak setimbang terus, kita tunggu sampai dia setimbang. Setimbang itu kalau dalam kehidupan kita artikan secara stabil, itu yang dimasuk keseimbangan. Nah, bagaimana kalau kita ibaratkan ke gaya antar atom? Ya, gaya antar atom pada titik setimbang kita uji dia di R0. Di R0 itu ada gaya tarik dan gaya tolak. Di mana gaya tarik dan gaya tolak kalau sama besar kita sebut dengan setimbang. Jadi intinya ketika ada Mas Nanda ya mendorong Mas Denta, kalau Mas Nanda itu kekuatannya lebih besar daripada Mas Denta, itu belum setimbang. Tapi kalau Mas Nanda sama Mas Denta saling dorong-mendorong, tapi dia tidak ada yang jatuh atau kuat ya, atau gulat atau sumo, itu tidak ada yang jatuh, maka yang disebut dengan kondisi seimbang. Maka apa FN-nya atau result atau net force-nya itu sama dengan 0. Jadi kayak sama dengan nol, sama seperti hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama itu F sama dengan nol ya. F sama dengan nol, maka apa? Tidak ada benda yang bergerak. Ketika tidak ada benda yang bergerak, meskipun kita melakukan usaha, maka kita sebut tidak ada gaya atau usahanya sama dengan nol. Itu logikanya. Jadi ketika mencoba menarik atom agar saling menjauh ya, gaya tarik menariknya akan kembali. Jika mencoba menekan atom ya agar lebih dekat, gaya tolaknya sangat kuat akan mendorongnya kembali. Maka itu yang disebut dengan gaya setimbang antar atom. Nah, ini adalah rumusannya dari grafik yang sudah atau penjelasan dari grafik seperti ini. Jadi di sini ada attractive force yang di atas. Nah, ini yang di atas ini. Attractive force itu adalah gaya tarik menarik dan ini adalah repulsion ya, gaya tolak menolak itu. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang potensial energi. Lah, yang disebut setimbang yang mana? Setimbang itu ketika kita mendekati garis nol ini, mas-mas semua. Jadi di sini nol akan disebut dengan setimbang. Itu yang dinamakan kondisi equilibrium. Net force di sini adalah pertambahan dari FR dan FA, attractive force sama repulsive force. Itu dinamakan dengan N. Kalau hukum fisika, FR itu adalah resultan gaya ya, resultan gaya dari FA sama F aksi sama dengan F reaksi. Itu. Yang kedua adalah energi potensial antar atom yang gambar B ini. Nah, ini adalah energi potensial antar atom. Di sini disebutkan, jadi lebih mudah memahami interaksi atom oleh konsep energi potensial. Kenapa? Karena ketika dia dalam bentuk padat tiba-tiba mencair, itu terjadi energi potensial, ya, energi luar itu akan menggerakkan energi potensial antar atom. Jadi hubungan antar energi dan F itu masuk lagi ke rumus kalkulus, yaitu E integral dari F dr atau F adalah turunan dari E per dr. Jadi kalau kita hubungkan dengan energi totalnya itu adalah penjumlahan dari energi tarik-menarik dan energi tolak-menolak. Jadi kalau kita rumuskan Fn di sini, ya Fn di sini itu adalah integral R. R itu kita bisa bilang itu adalah jarak ya. Nah, jarak kalau di sini jaraknya kita batasi sampai dia unlimited. Nah, ini saya kehilangan kursor. Nah, ini dia. FNDR. Kalau FNDR, Fn ini adalah pertambahan dari Fa dan Fr. Kalau dia ditambah, maka kita bisa hitung integralnya secara terpisah. Ketika integral kita hitung terpisah, maka akan menjadi EA plus ER. Kenapa? Karena integral FDR itu akan menjadi E. Nah, makanya rumusan dari total energi itu adalah perpindahan dari
Energi tarik menolak dan energi tarik menarik. Itu namanya. Yang kedua ada energi ikat. Jadi ketika ada energi tarik menarik, tolak menolak, ada energi ikat di sini. Energi ikat di sini digambarkan dengan gambar P ya, kurva merah ini. Nah, ini adalah kurva merah yang disebut dengan energi ikat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah binding energi. Binding energi ini kalau jenengan nanti skripsi atau TA, pengelasan seumpama ya, pengelasan menemukan fenomena yang janggal, bisa kita tarik, oh energi ikat antar atom dengan logam apa dan logam stainless, umpama atau logam aluminium dengan logam stainless itu bagaimana. Jadi kita bisa tren line grafik yang aneh kita bisa dekati dengan energi antar atom. Kedua ya, disimbolkan sebagai O yang disebut energi ikat. Ya. Jadi EN di sini adalah titik terendah yang tepat berada jarak kesetimbangan. Ke dalam lembah bisa kita simbolkan dengan energi ikat. Nah, atau bonding energi ya. E0 jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan kedua atom tersebut hingga jarak yang tak terhingga. Jadi saya ulangi lagi di sini. Di sini energi yang merah, ini kok saya hilang kursornya ini. Oh, ini dia energi merah di sini, lembahnya adalah energi ikat atau bonding energi di sini. Jadi seberapa dalam di sini kita sebut sebagai bonding energi. Nah, jadi ketika kita mencari E0 itu ternyata adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memisahkan kedua atom hingga jarak yang tak terhingga. Itu yang dinamakan dengan bonding energi. Jadi berapa sih energi yang diberikan agar atom itu bisa saling berjauhan atau berpisah. Seperti yang saya katakan, ketika ada es, tiba-tiba kita panaskan dan mencair, itu sebenarnya dipanaskan itu adalah memisahkan atau memisahkan ikatan antar atom agar dia tidak berikatan. Makanya kenapa ada yang mencair, ada yang dari cair menjadi gas disebut menguap. Nah, itu namanya kita membuat energi ikat ini terpisah. Nah, memisahkan kedua atom atau memutus ikatan. Nah, jadi fungsinya apa energi ikat sama energi apa atomic bonding itu? Nah, ini dia. Atomic bonding nanti akan memberikan sebuah sifat titik leleh dan wujud zat ya, melting temperature. Di sini energi ikat besar, atomnya terikat sangat kuat pastinya. Kalau pada suhu ruang, dia berbentuk padat ya. Dan butuh panas yang sangat tinggi untuk melelehkannya. Contohnya logam dan keramik. Makanya ketika kita melelehkan suatu logam, itu ternyata kita itu membutuhkan energi ikatan yang besar untuk melelehkan atom ini. Lalu ketika energi ikatan kecil atau atom mudah melepas, pada suhu ruang ya mereka biasanya sudah berwujud gas. Jadi ciri-ciri kalau dia mudah menguap berarti itu bisa kita simpulkan bahwa energi ikatan antar atomnya itu sangat kecil. Maka ketika kita berikan energi luar besar atau panas besar, itu dia tiba-tiba sudah menguap atau memutuskan energi ikatan itu. Kalau dia energi ikatan sedang, biasanya berwujud cair ya pada suhu ruang. Kalau kita eksperimen es batu, kita diamkan ke suhu ruang tanpa kita panasi, dia akan mencair sedikit demi sedikit. Atau paling mudah ketika kita menuang
air dingin ke dalam gelas, tiba-tiba air gelasnya itu berembun. Itu dalam arti apa? Atom-atom itu sedang melepaskan diri dari atom lainnya. Itu maksudnya. Nah, yang kedua adalah kekakuan material atau modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau stiffness itu kita temukan jadi seberapa curam kemiringan kurva gaya antar atomnya pada titik setimbang. Kalau dia sangat kaku, kurvanya biasanya curam. Nah, kalau kaku, gaya yang besar, gayanya yang dibutuhkan untuk menggeser atom-atom itu lebih besar. Kalau dia elastis, atomnya lebih mudah digeser saat diberi gaya luar. Yang ketiga adalah pemuaian panas atau thermal expansion. Jadi ketika dipanaskan, atom-atom itu sebenarnya bergetar. Tapi kita tidak pernah melihat ya atom-atom bergetar. Jadi kemudahan atom untuk saling menjauh ini yang akan menentukan koefisien pemuaiannya. Makanya di orang teknik itu biasanya menyebutnya adalah properties fisika sama properties kimia. Ada dua properties yang harus ditunjukkan pada orang-orang teknik, apalagi mechanical engineering ya. Jadi berapa sih propertiesnya? Mesti semuanya akan bilang seperti itu. Karena saat kita melihat properties, kita bisa menentukan, oh materialnya, densitasnya seperti ini, sifat titik leburnya seperti ini, makanya dia seperti itu. Itu yang disebut dengan menggabungkan atau menghubungkan sifat properties ke sifat material tersebut. Jadi panas atau energi eksternal yang diberikan ke dalam atom, dia itu akan menggerakkan atom-atom. Energi potensial sama energi kinetik. Jadi ketika atom bergetar, itu akan terjadi energi kinetik pada antar atom. Nah, di sini dijelaskan jika lembah energinya dalam dan sempit, itu sama dengan energi ikatan besar ya, atom akan sulit memuai saat dipanaskan. Material ini memiliki koefisien pemuaian yang lebih rendah. Jadi ketika dia sangat sulit untuk memuai, berarti bisa disimpulkan koefisien pemuaiannya sangat rendah. Kalau koefisien pemuaiannya itu tinggi, maka bisa dikatakan atom itu lebih mudah memuai saat dipanaskan. Seperti itu. Nah, setelah itu ada jenis-jenis ikatan antar atom. Jadi ada ikatan primer atau primary bonding. Di sini ikatannya itu melibatkan perpindahan dan penggunaan elektrovalensi. Elektrovalensi itu adalah elektron di kulit terluar. Jadi seperti yang pertemuan kemarin, yang lebih reaktif itu adalah elektron. Jadi yang sukanya berpindah-pindah itu adalah elektron. Kenapa seperti itu? Elektron valensi di sini pada ikatan primer itu dicapai dia berpindah atau mubeng agar atomnya mencapai kondisi stabil seperti gas mulia. Jadi gas mulia itu ada di golongan 8A, yaitu helium ya, sebuah negara Arab. Kalau jenengan lihat di tabel periodik, semua gas di alam itu pengennya itu seperti gas mulia. Dia gasnya stabil, tidak perlu berikatan dengan apapun, dan lain sebagainya. Gas yang stabil bagaimana? Jadi di spin elektron itu semuanya genap dan terisi semua itu adalah gas yang stabil. Tapi gas-gas di alam yang kita ketahui gasnya itu tidak stabil. Dalam arti apa? Gas-gas yang tidak stabil biasanya spin elektronnya yang terisi hanya setengah atau hanya seperempatnya. Itu yang disebut gas-gas tidak stabil. Pada dasarnya setiap gas itu ingin dalam kondisi yang stabil gitu. Jadi dalam ikatan primer di sini ada yang namanya ikatan ionik. Ikatan ionik itu ini SNCl ya. Bentar. Ya NaCl plus ini ya. Terus ikatan kovalen di sini penggunaan bersama pasangan elektron. Ikatan logam
Elektron bebas bergerak membentuk larutan elektron. Ionik itu kalau kita sering mendengar sponsornya Pocari Sweat ya, ada FF plus dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan ikatan primer. Lalu yang kedua ada ikatan sekunder. Ikatan sekunder ini lebih lemah daripada ikatan primer. Biasanya jarang dibuat ya, tapi biasanya kita sering mendengar namanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Sering disebut gaya fisik. Meskipun lemah, ikatan ini sangat mempengaruhi sifat fisik material tertentu. Jadi contohnya ini, sudah saya berikan mengapa air bisa menetes atau mengapa plastik memiliki titik leleh yang cenderung lebih rendah itu dikarenakan adanya ikatan sekunder. Itu saja mungkin dari saya karena baterai saya juga sudah melemah ini. Ya. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.